Bapak Ibu Saudara, salam kasih untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, sukacita dan bersemangat. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau yang biasa disebut Minggu Palmarum. Mari kita datang beribadah kepada Allah, kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah keluarga hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Kita satu dalam doa. Kami tidak pernah berhenti mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena penyertaan-Mu, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di minggu hari yang indah ini, di Minggu Palmarum ini, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Bersama dengan keluarga kami rindu mendapatkan sapaan kudus-Mu. Sapalah kami dengan firman-Mu, sapalah kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil melalui kitab Amsal, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Saudaraku, hampir setiap kita senang dipuji.
senang diapresiasi, senang mendapatkan sanjungan. Misalnya, suara kamu bagus loh. Baju kamu warnanya pas banget. Mobil kamu, motor kamu keren. Parasmu begitu cantik. Masakanmu lezat sekali. Kekayaanmu gak ada taranya. Penampilanmu luar biasa. Dan lain sebagainya. Kita pasti senang bukan ketika mendapatkan pujian-pujian tersebut? Seorang psikolog bernama Abraham Maslow yang kemudian teorinya dikenal dengan teori hierarki kebutuhan Maslow pernah menuturkan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah dihargai, diapresiasi, diberikan pujian. Ketika kita diapresiasi, kita akan lebih percaya diri dan merasa berharga hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pelit memberikan pujian kepada sesama yang lain. Tetapi ada hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya. Apa yang melekat pada diri kita, apa yang kita miliki. Kita bisa bernafas sampai saat ini merupakan pemberian Tuhan. Harta yang kita punya, Tuhan yang kasih. Kecakapan, kepandaian, paras yang ganteng, paras yang cantik, Tuhan yang berikan. Orang-orang terdekat, orang tua, anak, saudara bersaudara, adik kakak, keluarga, mereka diizinkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jika demikian, patutkah kita menyombongkan diri ketika hidup di dunia ini? Tuhan bisa ambil kapan saja. Tuhan bisa kemudian dengan cepat mengambil apa yang kita miliki. Di titik inilah Ibu Bapak Saudara, tema kita mengingatkan kita kembali sebagai anak Tuhan. Kita harus terus belajar merendahkan hati. Teladan kita Tuhan Yesus Kristus telah memberikan contoh lebih dulu tentang kerendahan hati. Di Minggu Palmarum ini kita merayakan peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Ia dielu-elukan seperti seorang raja. Ia dipuji oleh banyak orang. Orang-orang banyak menyambutnya dan kompak berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sekaligus orang-orang kemudian menggelar, membuka jubahnya dan menebarkan ranting-ranting pohon. Di tengah-tengah suasana yang demikian, Yesus bisa saja berteriak, "Ya, aku adalah Raja. Ayo kita angkat pedang dan kita tumpas bangsa Romawi yang sedang menjajah bangsa kita." Yesus tidak berkata begitu, tapi Bapak Ibu Saudara, Ia justru memperlihatkan kerendahan hati. Ia memilih binatang keledai untuk masuk kota Yerusalem. Keledai bukan tunggangan para raja. Keledai binatang rakyat jelata. Dan yang jauh lebih utama, masuknya Yesus ke kota Yerusalem menggunakan binatang keledai menjadi gambaran Yesus sedang memasuki gerbang masa-masa penderitaan. Hari ini orang kompak berteriak, "Hosiana bagi anak Daud." Tapi beberapa hari ke depan peristiwa Jumat Agung,
semua orang akan kompak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan Yesus sedang berjalan menuju masa-masa penderitaan. Di Minggu Palmarum ini kita diperlihatkan oleh sosok Yesus yang masuk kota Yerusalem dengan sikap kerendahan hati, bahkan merendahkan dirinya. Saudara-saudaraku, Amsal 29 ayat yang ke-23 mengingatkan kita kembali sikap atau perbuatan kita yang kita tabur kelak akan kita tuai. Kalau kita menanam kesombongan, buahnya nanti kita pun akan direndahkan. Sebaliknya, ketika kita menanam kerendahan hati, buahnya nanti kita menjadi pribadi yang terpuji. Apa maksud ayat ini lebih dalam, Ibu Bapak Saudara? Ada satu cerita begini. Seorang anak usia batita mencuri perhatian dunia. Karena dalam usia yang masih belia, sudah bisa menggesek biola dan memainkannya. Anak ini bernama Akim Kamara. Suatu saat, pemain musik terkenal Andrew Rieu mengundang anak ini untuk bermain bersama di konsernya. Akim Kamara yang masih sangat belia ini tentu permainannya belum secanggih, belum selihai pemain profesional. Tetapi ketika si anak ini berada di panggung bersama dengan pemain-pemain musik profesional, pemain-pemain musik handal, khususnya Andrew Rieu ini, Akim Kamara menjadi terlihat luar biasa. Coba kita bayangkan seandainya kita menjadi Akim Kamara. Kita ada di posisi Akim Kamara. Orang memuji kita, orang mengelu-elukan kita, bertepuk tangan kepada kita. Bisa saja dalam hati kita berkata, "Aku hebat, aku jago, aku profesional. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku." Padahal kita terlihat hebat di atas panggung itu karena ada orang-orang yang menolong kita. Karena ada orang-orang yang membackup kita. Sehingga permainan kita menjadi terlihat bagus. Saudara-saudaraku, ketika kita sombong, sebenarnya kita sedang meniadakan atau mengecilkan peran orang-orang di sekitar kita yang telah membackup perjalanan kehidupan kita sampai kita ada seperti saat ini. Dan bisa jadi ketika saya dan saudara sombong, kita seperti meniadakan karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Orang sombong bisa jadi adalah orang yang gak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Dan menurut Amsal, kelak akan menuai hasilnya. Orang sombong tidak dihargai karena ia juga tidak menghargai kebaikan orang lain. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang selalu bersyukur karena ada banyak orang yang membackup hidupnya. Keluarga terdekat, orang-orang terdekat, sahabat, teman, atau orang yang mungkin namanya sudah kita lupa. Atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Ia membackup kita sehingga kemudian kita boleh ada
sampai saat ini. Dan yang jauh lebih penting ketika kita rendah hati, kita seperti terus mengingat, aku bisa seperti ini oleh karena Tuhan. Dan saatnya nanti, orang yang rendah hati akan mengeluarkan buahnya, dihargai Tuhan dan dihargai sesama, karena dia terus menghargai kehidupan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Palmarum ini kita diingatkan kembali. Mari kita belajar rendah hati. Tuhan Yesus sudah mencontohkan kita. Kita terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan jangan pernah lupakan orang-orang yang telah menolong, membackup yang baik pada kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan terus rendah hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Paskah, minggu depan tanggal 12 April 2020, kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Meskipun sakramen perjamuan kita lakukan di rumah masing-masing, tetapi dengan kita merendahkan hati datang kepadanya sungguh-sungguh mengikuti dan mawas diri, kita meyakini undangan Tuhan Yesus Kristus telah kita respon dengan baik dan sukacita. Oleh karena itu di hari ini kita akan mempersiapkan diri kita supaya di minggu depan kita dan keluarga kita didapati layak untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Adapun dasar sakramen perjamuan kudus dalam kita mempersiapkan diri melalui 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai ke-28. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dari firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri ketika ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Lalu bagaimanakah kita mawas diri? Ada beberapa pertanyaan reflektif untuk boleh kita renungkan. Yang pertama, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan dari kuasa-kuasa kegelapan? Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi sesama dan diri sendiri, sebagaimana yang Tuhan Yesus telah ajarkan di dalam hukum kasih? Dan yang terakhir, apakah saudara siap mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman?
Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Tuhan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati kita. Kita merendahkan diri kita di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan diri kita sehingga minggu depan kita boleh layak menerima sakramen perjamuan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Alangkah baiknya Engkau ya Tuhan, karena kami masih dapat beribadah kepadamu hari ini. Meskipun suasana dunia dan bangsa kami belum kunjung pulih akibat pandemi COVID-19, namun tidak ada yang dapat menghalangi iman kami untuk kami datang kepadamu. Peliharalah iman kami, agar kami tetap tenang dan terus belajar rendah hati sebagaimana teladan yang telah Engkau ajarkan. Saat ini kami berdoa bagi kami yang sakit. Kami membawa keberadaan Bapak Katimin, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Ye Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Ibu Galung, Ibu Armini, orang tua dari Bapak Budi Armanto, dan Ibu Atik Edison, istri Bapak Pendeta Emeritus Edison. Beri kekuatan kepada setiap mereka ya Tuhan, jamahlah mereka dan pulihkan mereka. Ya Bapa, ya Allah kami, setiap kami juga tidak luput dari problema kehidupan ini. Bagi kami yang berjuang dalam mencari nafkah, kami yang kesulitan ekonomi di masa-masa seperti ini, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, keharmonisan hidup rumah tangga kami yang telah menapaki usia lanjut, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta pergumulan pribadi kami yang setiap hari kami bawa kepadamu. Peganglah tangan kami ya Bapa, agar kami kuat dan kami survive di tengah problema kehidupan kami. Berkati gereja kami ya Allah. Kerinduan kami saat ini tentunya adalah dapat bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja. Di dalam rindu kami ini, Engkau kiranya terus persatukan kami. Kami dapat terus melayani-Mu dengan sungguh hati
Kami dapat terus belajar merendahkan hati dalam mengelola perbedaan. Dan ajar kami untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga memohon kepadamu, kiranya gereja-gereja di pelosok bumi ini dapat menjadi garam dan terang dunia. Pada akhirnya kami membawa keadaan dunia dan bangsa kami yang saat ini masih berjuang untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Jagalah para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan. Tolonglah para dokter, perawat, dan relawan. Berkatilah para guru dan dosen yang tetap terus mengajar. Berkatilah para tokoh agama dalam menyiarkan kebaikan. Dan lindungilah aparat keamanan yang terus menjaga kondisi bangsa ini sehingga aman dan damai. Kami rindu ya Bapa, dunia dan bangsa kami ini segera pulih. Kasihanilah kami, kasihanilah para penderita virus corona ini. Kasihanilah keluarga-keluarga yang berduka. Kasihanilah para pekerja yang saat ini kebingungan untuk menyambung kehidupan mereka. Kasihanilah kami yang takut dan cemas akan virus corona ini. Hiburlah jiwa dan batin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap tenang menjalani hidup ini. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini, sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan minggu dan aksi sosial Paskah. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop apa saja sehingga rapi, dan terkumpulnya persembahan dapat diberikan ke majelis wilayah atau disimpan terlebih dahulu, dan ketika nanti kita dapat beribadah di gedung gereja, kita dapat memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Bagi yang hendak transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Kanaan juga dipersilakan. Dasar persembahan pada hari ini melalui 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan,
dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Selamat memberi persembahan untuk Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Terimalah persembahan kami ya Bapa, kuduskanlah sehingga menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dan ajarlah kami pula untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Sebentar lagi ya Allah, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kiranya persekutuan kami sebagai keluarga Gereja Kristen Jawa Kanaan senantiasa teguh dan erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, belajarlah untuk terus rendah hati, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau diutus, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di akhir ibadah Minggu Palmarum ini, kita ada sesi foto bersama keluarga dengan menggunakan daun palma. Kita foto bersama. 1, 2, cheese! Dadah!